Pada tanggal 4 Januari tahun 1678, Richelieu van Goens ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1679, Richelieu van Goens menulis surat kepada pemerintah Belanda. Dia menuliskan, "Yang amat perlu untuk pembinaan negeri kita, Belanda, ialah penghancuran dan penghapusan Banten. Banten harus ditaklukkan atau kompeni akan lenyap." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan kisah Kesultanan Banten, dalam episode kedua. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim, dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung, menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat, menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi-etnis, dibantu orang Inggris, Denmark dan Tionghoa. Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok dan Jepang. Imbauan penanaman kembali lada yang telah dimulai sejak 1636, menemui perlawanan masyarakat di daerah Lampung dan Bengkulu. Masyarakat kerajaan-kerajaan di Bengkulu yang berada di bawah kendali Kesultanan Banten seperti Selebar misalnya, melawan imbauan penanaman lada yang mulai terkesan memaksa. Masa Sultan Ageng Tirtayasa, bertahta tahun 1651 sampai tahun 1682, dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang, dan menaklukkannya tahun 1661. Pada masa ini Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Pada tanggal 12 Februari tahun 1663, Sultan Banten Abdul Fattah mengeluarkan keputusan membolehkan komoditas lada dijual kepada siapa saja, namun lada yang hendak dijual tersebut harus terlebih dahulu dibawa ke Banten. Jika keputusan pengaturan penjualan lada ini dilanggar, maka sebagai hukumannya istri dan anaknya akan dibawa ke Banten. Pada saat Pangeran Girilaya dan kedua anak tertuanya yaitu Martawijaya dan Kartawijaya, diundang ke Mataram untuk menerima upacara penghormatan, atas naiknya Pangeran Girilaya menjadi penguasa Cirebon, namun ternyata tidak kunjung kembali. Kesultanan Cirebon mengalami perguncangan karena tidak adanya pemimpin di Kesultanan Cirebon. Pada masa tersebut untuk menghindari Kesultanan Cirebon dari kekacauan, dikarenakan di Keraton Cirebon Pangeran Girilaya masih memiliki keturunan dari istri-istrinya yang lain. Seperti Pangeran Ketimang dan Pangeran Giyanti, anak Pangeran Girilaya dari istrinya yang merupakan keturunan bangsawan Cirebon, dan Bagus Jaka, anak Pangeran Girilaya dengan istrinya yang merupakan rakyat biasa. Maka Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten menunjuk Pangeran Wangsakerta, adik Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya, untuk menjadi wali sultan sampai ayahnya kembali. Keluarga akhirnya menyetujui Pangeran Wangsakerta menjadi wali sampai kembalinya ayahnya, Pangeran Girilaya dari Mataram. Sepeninggal Sultan Agung Hanyaraka-Kusuma dari Mataram, penerusnya yaitu Amangkurat I bersikap lebih lunak kepada Belanda. Perjanjian antara keduanya untuk saling membantu pun dilakukan. Pada masa pemberontakan Trunojoyo, Mataram meminta bantuan Belanda untuk memadamkannya. Belanda yang diwakili Admiral Spilman atau yang di kemudian hari menjadi Gubernur Jenderal Cornelis Spilman, melalui Syah Bandar Jepara yaitu Wangsadipa, mengajukan syarat yaitu perluasan wilayah kekuasaan Belanda hingga Sungai Cipunegara, di bagian utara, terus menyusuri ke selatan, hingga bertemu laut. Syarat tersebut dibawa oleh Residen James Cooper pada tanggal 4 Maret tahun 1677 dan diterima oleh Sultan Mataram. Amangkurat I dan putranya, beberapa bulan sebelum Trunojoyo merebut ibu kota Mataram, tanggal 28 Juni tahun 1677 dan membebaskan putra-putra Pangeran Girilaya yang ditahan oleh Mataram, yaitu Martawijaya dan Kartawijaya. Syarat tersebut kemudian disetujui oleh Amangkurat I, walau wilayah yang diminta sebagiannya adalah milik Kesultanan Cirebon, yaitu wilayah Karawang atau sebagian masyarakat mengenalnya dengan Rangkas Sumedang.
yaitu wilayah antara Sungai Citarum dan Cibeet hingga Sungai Cipunegara, yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Para pangeran Cirebon ditahan sebagai garansi Cirebon mau melepaskan wilayah pesisir bagian baratnya untuk Belanda. Pangeran Wangsakerta yang berada di Cirebon, dan menjadi wali setelah ayahnya, Pangeran Girilaya, tidak kunjung kembali dari Mataram akibat ditahan oleh Amangkurat I, kemudian meminta bantuan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengirimkan bantuan persenjataan kepada Trunojoyo, dengan memintanya untuk membebaskan para pangeran Cirebon yang ditahan oleh Mataram. Ketika Trunojoyo berhasil merebut Keraton Mataram, orang-orang yang ada di dalamnya kemudian ditawan dan dibawa ke Kediri. Awalnya Trunojoyo tidak mengetahui bahwa para pangeran Cirebon ada di antara para tahanan yang dibawa ke Kediri. Setelah memeriksa para tahanan yang berasal dari Mataram, dan menemukan para pangeran Cirebon, Trunojoyo kemudian membebaskan mereka dengan hormat dan mengirimnya ke Kesultanan Banten. Posisi Cirebon yang sedang lemah pada saat itu, ditambah dengan kosongnya kursi sultan dan hanya diisi oleh seorang wali sultan saja, membuat Kesultanan Cirebon belum bisa merebut kembali wilayah Karawang, yang direbut Belanda secara ilegal dan paksa dengan bantuan Amangkurat I dari Mataram. Sehingga ketika kedua pangeran Cirebon kembali dari Banten, dan mewarisi Kesultanan Cirebon dengan nama Kasepuhan dan Kanoman, mereka mewarisi wilayahnya yang telah dikurangi wilayah Karawang yang diambil paksa tersebut. Sehingga wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon paling barat ialah wilayah Kandang Haur dan sekitarnya hingga batas Sungai Cipunegara. Pada akhir tahun 1676, sebuah kapal dari Cirebon yang berlabuh di Banten memberitahu bahwa Pekalongan sudah berhasil dikuasai pasukan Trunojoyo pada sekitar tanggal 25 Desember tahun 1676. Penguasa daerah pesisir pada masa itu Singawangsa diberitakan ikut dengan para pasukan Trunojoyo. Pada tanggal 2 Januari tahun 1677, Tegal berhasil dikuasai pasukan Trunojoyo tanpa kekerasan. Pada tanggal 5 Januari tahun 1677, pasukan Trunojoyo yang dipimpin oleh Ngabehi Sindukarti, Paman Trunojoyo, dan Ngabehi Langlang Pasir sampai di pelabuhan Cirebon dengan 12 kapal berisi 150 pasukan. Mereka menuntut agar wakil Mataram yang ditempatkan di Cirebon sebagai Syah Bandar yaitu Martadipa menyerah dan menyetujui syarat-syaratnya, yaitu 1. Cirebon tidak lagi membayar pajak kepada Mataram. 2. Tentara Madura harus melindungi anak-anak dan wanita. 3. Sandera Cirebon tidak ada lagi yang dikirim ke Mataram. 4. Selanjutnya Cirebon berada di bawah pemerintahan rajanya sendiri. 5. Cirebon berada di bawah pertanggungan hak-hak Sultan Banten. 6. Orang Cirebon menyokong Banten dengan senjata serta mengakui Sultan Banten sebagai pelindung. Syarat-syarat tersebut disertai peringatan dengan ancaman seandainya tidak diterima. Martadipa yang pada saat itu telah berusia lanjut, akhirnya menerima syarat yang disodorkan kepadanya, atas nama Raden Trunojoyo dan bersedia menyerahkan kekuasaannya, kepada keturunan atau kerabat dekat Sultan Abdul Karim, Sultan Cirebon yang ditawan Mataram. Pembagian terhadap Kesultanan Cirebon secara resmi terjadi pada tahun 1679, saat Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya dinobatkan menjadi Sultan di Keraton Pakungwati, Kesultanan Cirebon. Sebelum kedua pangeran kembali ke Cirebon, setelah diselamatkan oleh Trunojoyo dari Mataram dengan bantuan persenjataan dari Kesultanan Banten pada tahun 1677. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, terpaksa membagi Kesultanan Cirebon menjadi 2 kesultanan dan 1 peguron, dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga Kesultanan Cirebon, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan keluarga besar mengenai penerus Kesultanan Cirebon. Pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya, Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta, untuk menjadi penguasa, maka Sultan Ageng Tirtayasa menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon. Di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di Kesultanan Banten dari Mataram yaitu pada tahun 1677, 2 orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing, walaupun belum bersifat mengikat atau tetap, yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya. Sementara 1 orang yaitu Pangeran Wangsakerta, menjadi panembahan tanpa wilayah kekuasaan, namun memegang kekuasaan atas kepustakaan keraton. Hal tersebut merupakan babak baru bagi Kesultanan Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi 3 dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para penguasa berikutnya, berikut gelar ketiganya setelah resmi dinobatkan.
Sultan Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin, tahun 1679 sampai tahun 1697. Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, tahun 1679 sampai tahun 1723. Panembahan Cirebon, Pangeran Wangsakerta dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati, tahun 1679 sampai tahun 1713. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi dua putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, karena keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di Banten. Sebagai Sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi Sultan melainkan hanya Panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai Kaprabon, Paguron, yaitu tempat belajar para intelektual keraton. Pada tanggal 4 Januari tahun 1678, Riklof van Goens ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1679, Riklof van Goens menulis surat kepada pemerintah Belanda. Dia menuliskan, "Yang amat perlu untuk pembinaan negeri kita, Belanda, ialah penghancuran dan penghapusan Banten. Banten harus ditaklukkan atau kompeni akan lenyap." Penobatan ketiga putra Sultan Cirebon Abdul Karim sebagai penguasa wilayah dan penguasa Peguron pada tahun 1677, di Banten oleh Sultan Abdul Fattah, dan dilanjutkan dengan deklarasi ketiganya di Keraton Pakungwati pada 1679, ternyata masih menyisakan ketidakpuasan. Pangeran Martawijaya yang sudah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin dan berkuasa di Kesultanan Kasepuhan, masih beranggapan bahwa dia adalah pewaris tahta yang sah, karena dia adalah putra tertua dari Sultan Cirebon Abdul Karim, yang meninggal ketika dalam penawanan Mataram. Konflik internal keturunan Sultan Abdul Karim diperkirakan bermula ketika Sultan Abdul Fattah dari Banten hanya memediasi ketiganya dengan cara menobatkan mereka bertiga, sebagai penguasa wilayah dan penguasa Peguron, namun tidak membagi wilayah kekuasaan kepada masing-masingnya secara tetap dan mengikat. Pangeran Martawijaya yang telah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin, kemudian menyampaikan keinginannya kepada utusan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang bernama Jacob van Dyk, agar VOC Belanda mau membantunya mendapatkan tahta Kesultanan Cirebon. Hal ini kemudian mendapatkan penentangan oleh Pangeran Kartawijaya, yang telah dinobatkan menjadi Sultan Anom Badruddin, dan Pangeran Wangsakerta yang telah dinobatkan menjadi Panembahan Nasiruddin. Pangeran Kartawijaya, Sultan Anom Badruddin, berpendapat bahwa mereka telah sama-sama dinobatkan sebagai penguasa wilayah di Cirebon. Menyikapi hal ini kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada Kesultanan Banten. Sementara Pangeran Wangsakerta, Panembahan Nasiruddin, menuntut agar dirinya juga dapat berkuasa di Cirebon, karena selama terjadi kekosongan akibat ayah dan saudaranya ditawan oleh Mataram, dialah yang menjadi wali dan menjalankan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Pada bulan April tahun 1679, Kesultanan Banten menyerang loji atau gudang VOC di Indramayu di bawah pimpinan Arya Surya dan Ratu Bagus Abdul Qadir. Penyerangan Kesultanan Banten ini adalah bagian dari perang gerilya Kesultanan Banten terhadap VOC dan sekutunya di Pulau Jawa. Pada bulan September tahun 1680, ketika pasukan gerilya Kesultanan Banten di Cirebon diambang kehancuran oleh VOC, Jacob van Dyk yang sebelumnya adalah utusan VOC yang diminta bantuan oleh Pangeran Martawijaya, Sultan Sepuh Syamsuddin, agar menyampaikan keinginannya supaya VOC mau membantunya. Dalam mendapatkan tahta Kesultanan Cirebon telah diutus ke Cirebon sebagai seorang kamaseres, bahasa Indonesia, mediator atau penengah perjanjian, untuk menyerahkan surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda, yang menyatakan bahwa pemerintahan tertinggi Belanda sudah menganggap para penguasa Cirebon sebagai raja-raja yang bebas tidak terikat oleh pihak manapun. Dan pemerintahan tertinggi Belanda berjanji akan melindungi para penguasa Cirebon, dengan cara menempatkannya sebagai protektorat, wilayah dalam perlindungan Belanda. Pada saat yang sama Gubernur Jenderal Riklof van Goens dan para penasihatnya yang diketuai oleh Cornelis Jan Zoon Spilman,
menjabat sejak tanggal 18 Januari tahun 1678 sudah menyusun teks perjanjian yang akan diserahkan kepada 3 penguasa Cirebon. Teks perjanjian tersebut disusun sendiri oleh Cornelis Jan Zoon Spilman, yang kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1680 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penunjukan Cornelis Jan Zoon Spilman sebagai Gubernur Jenderal, dikarenakan Gubernur Jenderal Rikloff van Goens menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri. Keinginan Gubernur Jenderal Rikloff van Goens untuk mengundurkan diri dikarenakan merasa tidak mampu lagi menghadapi penentangan demi penentangan yang dilakukan oleh Cornelis Jan Zoon Spilman dan rekan-rekannya di pemerintahan tinggi. Pengajuan pengunduran diri yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Rikloff van Goens sebenarnya telah dilakukan sejak 1679. Namun baru mendapatkan respon dari Hiren 17 orang pemimpin tinggi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Melalui surat tertanggal tanggal 29 Oktober tahun 1680, di dalam surat tersebut Hiren 17 menerima pengunduran dirinya dengan hormat dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama ini kepada VOC. Hiren 17 menawarkan kepada anaknya yang bernama Rikloff van Goens Jr. yang pada masa itu menjabat sebagai gubernur wilayah jajahan Belanda, di Sri Lanka sebuah posisi di pemerintahan tinggi. Pada masa gerilya ini, Sultan Abdul Fattah dari Kesultanan Banten menghadapi konflik internal, yang dipicu oleh kekhawatiran Pangeran Haji akan tahta Kesultanan Banten, yang mungkin tidak akan jatuh kepadanya. Konflik internal ini memulai puncaknya ketika Cornelis Jan Zoon Spilman ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menggantikan Rikloff van Goens pada tanggal 29 Oktober tahun 1680. Pangeran Haji kemudian pada tanggal 25 November tahun 1680, mengirimkan surat ucapan selamat kepada Cornelis Jan Zoon Spilman, atas penunjukan dirinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengiriman surat ucapan selamat oleh Pangeran Haji kepada Cornelis Jan Zoon Spilman memicu kekecewaan Sultan Abdul Fattah. Dikarenakan pada masa itu VOC baru saja menghancurkan pasukan gerilya Kesultanan Banten di Cirebon, yang berimbas pada berhasil dikuasai sepenuhnya wilayah Kesultanan Cirebon oleh VOC Belanda. Pada akhir tahun 1680, pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon. Kemudian pada saat tahun baru 1681, 7 orang utusan dari 3 penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia, menghadiri upacara kenegaraan di rumah Rikloff van Goens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada tanggal 29 Oktober tahun 1680, yang dipimpin oleh Jacob van Dyk. Setelah bersulang untuk keselamatan Raja Belanda dengan anggur Spanyol, maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon, disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan mereka, para penguasa Cirebon. Menjelang malam harinya, Jacob van Dyk berlayar dengan 2 buah kapal diikuti oleh perahu-perahu yang membawa para utusan Cirebon menuju ke Cirebon. Iringan Jacob van Dyk sampai di pelabuhan Cirebon 4 hari kemudian, tanggal 5 Januari tahun 1681. Iring-iringan Jacob van Dyk disambut oleh tembakan meriam, dan Kapten Joachim Michief, yang telah terlebih dahulu ada di Cirebon. Pada keesokan harinya, tanggal 6 Januari tahun 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon di alun-alun, yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia, pada tanggal 1 Januari tahun 1681 tersebut dibacakan. Pada tanggal 7 Januari tahun 1681, dimulailah perundingan di antara para penguasa Cirebon, dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon. Pada perjanjian tersebut, Belanda diwakili oleh Komisioner Jacob van Dyk dan Kapten Joachim Michief. Perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon. Di antaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula, lada, serta jati, sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon protektorat Belanda atau wilayah di bawah naungan Belanda. Perjanjian Belanda Cirebon 1681 tersebut juga membatasi perdagangan, membatasi pelayaran penduduk dan memastikan VOC memperoleh hak di sana. Selanjutnya,
Akan kami sambung dalam episode yang ketiga. Wassalam.